ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Bang Santi People. Welcome back ke bersama Nyonya dan Mamang, si Abo lagi bersih-bersih, si Pakun lagi muter-muter ritual sebelum bobo 2 topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santi People. Hari ini masih sama, kita ada update dari Jawa Barat ya, dari program Kang Deddy, karena hari ini Kang Deddy di demo sama Asosiasi Pedagang Nanas kalau nggak salah Maya, punten kalau salah ya. Yang waktu di Subang itu ada pembongkaran katanya. Kurang lebih garis besar demonya adalah mereka menagih janji-janji Kang Deddy pada saat pembongkaran yang katanya sudah 2 minggu sejak pembongkaran masih belum ada yang terrealisasi katanya. Kang Deddy cuma omong-omong doang, janji-janji doang gitu. Intinya mereka semua kecewa ibaratnya gitu. Nah, ada beberapa video dan juga ada hasil investigasi dari Bupati Subang nih. Yang kalau nggak salah, nanti kita lihat, pokoknya meluncur dulu. Nih yo, kita buka dari Tribun Jabar Video. Press from di open sejam yang lalu saat video ini di tag. Ada video yang judulnya Kang Deddy di demo. Ratusan pedagang nanas di Subang turun ke jalan. Tagih janji Gubernur Deddy Mulyadi. Waduh, kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Ratusan pedagang nanas di Subang menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Nanas, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan Bupati Subang, Rinaldi Putra Andita, yang belum direalisasikan. Aksi tersebut terkait dengan relokasi pedagang yang lapaknya dibongkar hampir sebulan lalu. Ketua Paguyuban Pedagang Nanas, Papanas, Muhammad Husni, menegaskan bahwa tujuan aksi tersebut adalah untuk menagih janji yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi sekitar 2 minggu lalu. Ia menjelaskan bahwa janji tersebut mencakup uang ganti rugi untuk dagangan, uang tunggu selama 2 bulan, bantuan sembako seperti beras dan telur, serta pembangunan tempat baru untuk para pedagang. Husni menyampaikan bahwa selama 2 minggu terakhir pihaknya telah berusaha menghubungi berbagai pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang maupun tingkat provinsi, namun belum mendapatkan kepastian atau jawaban konkret mengenai realisasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa para pedagang hanya ingin kembali berdagang dengan tenang. Merespons aksi ini, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta perwakilan pedagang untuk datang langsung ke Gedung Sate, Bandung. Rencananya, sekitar 100 orang dari paguyuban pedagang akan diberangkatkan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Gubernur Deddy Mulyadi. Husni juga mengingatkan agar Gubernur Jawa Barat dan Bupati Subang tidak menjadikan nasib rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari berdagang sebagai ajang pencitraan. Ia menyesalkan pembongkaran lapak yang dijadikan konten tanpa diikuti realisasi kompensasi, sehingga memaksa para pedagang turun ke jalan untuk menagih janji tersebut. Aksi ini menjadi bentuk protes kolektif para pedagang nanas yang berharap agar janji pemerintah segera ditepati dan mereka dapat kembali berjualan dengan layak. Sekali ini wargi-wargi khususnya orang Jalan Cagak Kabupaten Bena, ya ada kegiatan kami rakyat kecil pada di kamu tidak aku mati.
tunggu dulu. Ini memang pause dulu ya. Ini karena ada yang menarik ya dari antara pendemo ini yang berani speak up. Kita lihat yang glowing nih kayak ini salah satunya. Kan yang lainnya mak ya. Terus yang sebelah sini tuh yang ini yang speak up kan, yang glowing ini mak semua gitu. Jadi pertanyaan dasarnya apakah ini benar murni semua pedagang atau kita lanjut lagi gitu. Tidak bangga Pagaduhan pemimpin orang Subang, Pagaduhan gubernur orang Subang. Jangan bikin kami nganggur. Betul. Laras. Enggak, sarua diwakilan. Sarua diwakilan. Sarua wae eta. Mun jeung ieu mah jeung anu ke gedung narek. Aya ngomong langsung. Oh, dengar, Pak. Jadi tadi ada beberapa orasi ya yang disampaikan pakai bahasa Sunda gitu ya, biar memang translate. Jadi diantaranya ada yang mereka kecewa gitu. Kita rakyat kecil kalau diginin ya kita mampus gitu ibaratnya ya. Terus ada yang gimana tuh Kang Dedi, Bapak Aing jadi Bapak Tiri gitu. Terus saat ini si Mang siapa ini namanya Husni kalau nggak salah ya, iya menyuarakan kita nggak bangga punya gubernur Jabar asli orang Subang. Maksudnya mereka sebagai orang Subang, warga Subang katanya nggak bangga kalau kita diginiin gitu ibaratnya gitu. Tapi setiap ada demo, pertanyaan sederhana dari teman-teman netizen tuh selalu nanyain, ini organik atau anorganik kan gitu kan pertanyaan sederhananya ya. Kalau aku sih coba bedahnya gini aja ya. Kan mereka ini menyuarakan karena katanya kiosnya dibongkar, tidak ada pemasukan, sudah 2 minggu menunggu masih tidak jelas gitu kan, katanya kompensasi dan segala macamnya tuh diisi tuntutannya. Ada ganti rugi dagangan yang belum tuh kan, uang tunggu selama 2 bulan, beras, telur, bangunan baru yang sudah ditata, sudah 2 minggu berjalan, ceritanya ini nggak dapet kan ceritanya kan, makanya mereka berdemo. Berarti secara logika kondisi keuangannya kritis dong gitu. Tapi bisa berongkos, bisa membuat spanduk-spanduk segede itu gitu. Iya, dan juga bisa memfasilitasi ini kan tuh pakai apa namanya alat-alat penunjang audionya yang untuk berorasi gitu. Maksudku untuk di satu sisi karena kritis gitu, kita tidak ada uang, kita butuh makan, Pak, jangan sembarangan gusur. Tapi di satu sisi lumayan prepare gitu modal untuk berunjuk rasanya gitu. Iya. Itu mah nalar goblogan Mamang aja gitu. Kayaknya kalau Mamang mikir ini gue tinggal 100.000 duit gue nih gimana ya, apa buat demo apa buat survive semaksimal mungkin. Kalau aku sih lebih milih buat survive semaksimal mungkin gitu. Tolonglah ya. Jadinya ya wajar kalau netizen nanya curigation gitu jadinya. Ini organik apa ada sisifan gitu ya. Atau diongkosin, ayo saya bantu gitu. Untuk menyuarakan kan. Tapi jangan dulu kesimpulan, kita cek pelan-pelan. Ini sekarang kita ke next videonya nih meluncur. Cus. Ninyo, nextnya kita lihat video dari konten kreator TikTok Hamid Billah 06 atau HB Media yang merepost highlight dengan caption pedagang Subang yang tergusur akan berunjuk rasa ke Gubernur KDM katanya ya. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya, dan masyarakat kecil ini sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya itu yang menjadi janji apa saja sih Kang Husni? Ya tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu apa yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada. Ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur ya. Dan yang keempat adalah
bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan, berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Yang pertama bukan meminta, cuman menagih janji gitu. Karena yang aku tangkap ya, punten kalau salah ya, pada basicnya mereka nggak minta ganti rugi gitu. Cuman Kang Deddy yang berinisiatif menjanjikan gitu, bahkan ada kompensasi, uang tunggu, terus sembako, terus bangunan yang akan ditata rapi gitu. Jadi mereka di sini hanya menagih janji gitu katanya. Nah, dugaanku mah Akang ini teh salah satu mungkin dari koordinator aksi demo tersebut gitu. Karena kan bisa kita lihatlah sangat mengerti maksud dari demonya, tujuannya untuk apa gitu kan. Jadi ya dugaanku ya salah satu koordinator gitu. Tahu gitu mah Nyong, nggak usah diganti rugi. Iya kan nggak minta kan. Iya kan nggak minta, cuman menagih janji. Iya Kang Deddy salah sih segala kejanjian, padahal mah kayak di Bekasi aja gitu, yang di luar gabus gitu kan. Babat aja gitu, nggak perlu ganti rugi kalau ujung-ujungnya kayak begini gitu kan. Kita tidak minta, kita hanya menagih janji gitu. Iya, kumaha tuh. Tapi yang menariknya ada komen dari netizen nih, Cimi Aka Fans ya. Ini kan yang waktu itu ngomong pas pembongkaran emang rada songong katanya. Jadi ada netizen yang mengenal. Ini kan kayak waktu itu ada waktu pas pembongkaran. Nah, pembongkaran kan ada di dokumentasinya di channel Kang Deddy ya. Mamang coba cari dan kita ketemu, meluncur. Nih Nyo, dari channel Kang Deddy yang diposting 13 hari yang lalu, berarti bener tuh ya, kurang lebih ini kan 13 hari, entah di hari yang sama atau 1 hari setelah pembongkaran. Video ini postingnya kurang lebih sudah 2 minggu berlalu sejak pembongkaran di Subang gitu kan. Pembongkaran ini tuh pembongkaran bangunan liar ya, bangunan liar yang ada di tanah negara. Jadi bukan rumah orang sembarangan dibongkar gitu kan. Jadi mesti clean and clear dulu di sini nih. Bangunan liar yang nggak semestinya ini dibongkar nih gitu kan. Nah, di menit 16.39 di channel KDM ini ada momen katanya Akang yang tadi, siapa, Kang Husni tadi gitu di sini ceki-ceki. Sampai di akhir ini Pak. Semua Pak yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Bina Marga dulu, PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan itu pada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Tuh sudah ada alat tuh. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Yang pedagang-pedagang kecil nih gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? Kan nanya, terus kompensasi atau misalkan ganti ruginya ada gitu kan, mempertanyakan kan, berarti minta dong. Nggak mungkin nanya buat nanya, oh enggak basa-basi doang saya mah, nggak ada juga masa nggak mungkin gitu dong. Iya kan kalau basa-basi gitu doang kan, ya pasti kan ada tujuan pengen tahu ada enggak gini, karena ya pastilah di semua pembongkaran di Jabar pada nanya kompensasi, yang di Kalimalang juga nanya, karena kan ada sampel yang digabus. Kalau digabus lain cerita, itu tempat usaha dari para warga asli situnya gitu. Mesti clean and clear dulu ya. Kalau ini tadi bilang ya kita nggak minta ya, kita hanya dijanjikan. Ini udah nanya begitu kan, apalagi kalau bukan mau minta gitu. Nggak mungkin buat ngeprank gitu. Ada saya nggak minta prank. Liur aing mah suka nggak konsisten. Sama netizen mah gampang, tinggal di cross check jejak digital. Lanjut lagi. Tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Yang pedagang-pedagang kecil nih gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau
punten dipotong. Kang Deddy juga kan nggak langsung ada nggak langsung. Kenapa harus diganti rugi? Iya. Terus dia mencoba menjelaskan kan. Iya, di ada sini, asetnya katanya. Iya, berarti kan secara tersirat tuh menginginkan adanya ganti rugi gitu. Iya. Kenapa di saat demo kita nggak pernah minta ganti rugi? Ya ini hanya karena dijanjikan. Jadi kami gitu. menagih janji tersebut. Gitu. Liur aing mas bo nggak konsisten teh, tolonglah. Ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada asetnya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa Kan negara adanya tuh sama gara-gara rakyat gitu. Jadi point of view si Bapak pakai topi hitam ini beranggapan kalau rakyat mah bebas dong pakai tanah negara. Ya Kalau negara mau pakai Allah. harus bayar gitu. Kan negara ada juga karena rakyat. Ya Allah. Kayak bayar pajak aja, hei liur coba. Makanya langsung diisikan sama Kang Deddy di Iya. sini. tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang Nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana regulasinya? lamun naik dicokot di ku negara kudu dibikeun. Ya itu betul. Oke. Ya cuman Saya kalau jelasin sudah- ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, nanti bulan. dikasih Nah, beras, Ya. dikasih beras? duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, siap. cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih cing, Siap. aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Urang mah. Nah, di sini udah memang ada gestur menantang, kita pegang omongannya Iya. nih ya gitu. Makanya di part VT yang tadi itu dari gesturnya kayak happy banget, belum terbukti nih, belum ada Iya, nih iya. katanya gitu kan. Tapi ya memang bisa kita lihat dari yang pas pembongkaran itu kan udah kelihatan gestur-gestur mau apa ya menentangnya gitu Iya. kan. Dengan logika ya kalau negara ngambil Tanah rakyat suruh bayar iya gitu, Tapi kalau giliran rakyat yang ambil pakai tanah negara nggak gitu. apa-apa. Iya gitu. Ya emang nggak bisa gitu dong, alasannya ya kan ini tidak dipergunakan gitu Tidak kan, produktif. hanya mohon maaf nggak bisa anjir, tanah orang mah tanah orang. Iya. Mau tidak produktif gimana coba ya. Tapi memang menurutku wajar kalau netizen akhirnya setelah melihat jejak digital terus ngeliat VT yang baru gitu kan, tadi akhirnya banyak netizen menduga gitu kan, menyimpulkan kalau sepertinya sudah ngincer gitu si Bapak Iya. ini sudah ngincer gitu, memang pihak-pihak yang apa ya, pihak yang berseberangan gitu Iya. kan, Heeh. dari cara berdialognya, mendebatnya gitu kan. Nah negara nggak ada kan, iya tapi lu nggak bisa sembarangan make, begitu mau diambil lagi harus bayar, datang suruh make nggak ada yang nyuruh Iya. gitu kan. Iya Iya, terus juga kan logikanya kalau misalnya ada yang menjanjikan bukan saya pegang ya, bukan gitu, tapi kayak beneran ya Pak ya minta tolong gitu kan, harusnya makasih gitu ya kan. Iya. karena idealnya prosedurnya tuh idealnya tuh tidak ada kompensasi Iya. gitu, cuman pas sekarang aja nih di era Kang Deddy nih kalau sekiranya bisa gitu ada budgetnya ya udah kasih kompensasi gitu. Memang pilih-pilih gitu untuk yang nempatinnya memang bukan warga Jabar mah ya mohon maaf gitu Iya. kan, dikasih apa namanya kebaikan bener lu ya gue pegang lu ya. Iya. Ya udah ya kelihatan lah menurut analisa netizen mah dari gestur-gesturnya. Tapi kita kasih next videonya nih Nyom Meluncur. Just. Nih Nyo, Ya. nextnya ada klarifikasi penjelasan dari Kades Jalan Cagak. Kalau nggak salah itu demonya di Jalan Cagak gitu kan.
Ini ada himbauan untuk para pedagang untuk bersabar menunggu uang kompensasi. Nah, kita lihat penjelasannya seperti apa. Ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak. Pada hari ini menghimbau kepada seluruh warga pedagang yang terkena dampak penertiban untuk bersabar menunggu turunnya kompensasi dari pihak pemerintahan kabupaten. Dan saya menjamin apa yang dijanjikan oleh pemerintahan kabupaten untuk memberikan kompensasi akan dicairkan minggu-minggu ini, dan mudah-mudahan sesegera mungkin Pak Bupati untuk memberikan segera kompensasi ini. Jadi untuk itu saya atas nama pemerintahan desa tolong kepada warga desa Jalan Cagak khususnya yang kena dampak dan berdagang di sepadan jalan provinsi untuk bersabar dan tidak melakukan hal-hal seperti unras atau unjuk rasa ke gedung sate. Saya atas nama Kepala Desa Jalan Cagak dengan sangat memohon kepada warga untuk bersabar, dan apa yang kami lakukan bersama pihak pemerintahan kecamatan sudah semaksimal mungkin untuk mengusahakan kompensasi ini cair. Dan apabila kompensasi cair pada minggu ini, berarti saya jamin ini adalah rencana dari pihak kabupaten, karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kabupaten. Jadi ketika cair pada minggu ini bukan berarti kalau seandainya unjuk rasa itu terjadi besok, berarti bukan hasil dari unjuk rasa. Dan memang kompensasi itu akan dicairkan minggu ini. Maka dari itu saya mohon kepada warga, pedagang, dan khususnya warga desa Jalan Cagak yang berdagang di sepadan jalan yang kena dampak penertiban, mohon untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebenarnya demonya itu menurut gue ya, punten kalau salah ya, punten bisa nih mah. Menurutku salah sasaran gitu. Sama case-nya kayak yang di Bekasi gitu kan, sempet kayak demo ke Kang Deddy. Tuh ini mah program kabupaten. Iya, jadi pakai budget kabupaten. Terus pada saat pembongkaran ada Kang Deddy di situ, ngapain gitu kalau program kabupaten? Jadi sebagai gubernur turun untuk membantu mendampingi juga crowd control. Crowd control seperti apa? Untuk hal-hal yang bisa dilakukan spontan, kayak waktu itu beli duren, udah dibayarin duren yang baru pada datang, terus beberapa ada yang langsung dibayarin. Itu kalau menurut Pak Sekdes kan itu pakai budget pribadi gitu kan, untuk crowd control aja biar nggak terlalu rusuh yuk dikendaliin gitu ibaratnya ya. Nah jadi kalau si pedagang tadi mau demo gitu menuntut, mana 2 minggu belum ada hasilnya, ya menurutku ya bukan ke Kang Deddy, ke Bupati gitu. Iya, ya akhirnya jadi pertanyaan, kenapa targetnya ke Kang Deddy gitu? Seolah janjinya omon-omon doang gitu, seolah bohong gitu, seolah bongkar-bongkar buat konten doang gitu. Padahal programnya program kabupaten. Terus juga tadi dijelasin kan sama Kades Jalan Cagak nih akunnya ya, kalau ini teh lagi di tracking, mungkin di recap buat nanti reportnya biar jelas gitu kan. Karena balik lagi nih ada unsur uang di sini nih, jangan sampai salah-salah nih ya. Jadi lagi di recap nih yang kebetulan di minggu-minggu ini, berarti di antara hari ini besok sampai ke minggu mungkin ya akan cair gitu. Karena kan ya menurutku ya memang harus di recap juga ya, jangan sampai salah. Ini bukan warga Jawa Barat bangun di sini gitu kan, terus dapat atau kayak gimana, kan harus di track dulu. Betul. Karena nanti si laporan itu kalau di cross check ya tinggal diperlihatkan gitu, udah detail udah dapet gitu, transparansinya gitu. Ya, terus ditegesin juga tadi sama Pak Kades ini ya katanya. Jadi kalau misalnya nanti turun nih, itu bukan karena unjuk rasa ya, tapi memang sudah direncanakan dari sebelumnya kalau di minggu-minggu ini cairnya gitu. Jadi tanpa ada unjuk rasa pun ya tetap cair minggu ini gitu. Itu dia yang jadi pertanyaan gitu. Apakah ada ini apa namanya penunggang gitu kan di balik demo ini? Itu yang jadi pertanyaan dasar teman-teman netizen ya. Tapi yang menarik ini mungkin bisa mencerahkan, ada penjelasan dari Pak Bupatinya nih meluncur. Cus. Nih yo, 1 jam yang lalu langsung diposting sama akunnya Pak Ray ya dengan caption menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh paguyuban pedagang mikro kecil menengah di Jalan Cagak,
ke kantor Gubernur Jawa Barat terkait kejelasan kompensasi penertiban kios-kios pedagang yang berada di ruas jalan Tambakan hingga Jalan Cagak. Kayak gimana penjelasannya? Ciki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Punten dong, pause dulu ya. Lah terus ngapain demo? Kalau nggak dagang di situ ya Allah. Koordinatornya yang mengkoordinir gitu kan. Kita baca ya. Koordinator aksi Muhammad Husni. Yang tadi kan? Iya. Yang ada di ini Kang Dedi gitu, katanya bukan pedagang di situ nih. Orator aksi ada Muhammad Husni. Ini dia doang caps locknya jebol apa kayak gimana ya? Ketua Paguyuban Pedagang Mikro Kecil katanya. Ketua Paguyuban di sini jabatannya. Terus ada Ivan Yovali, Dede Tesa, Irawan, terus Siti Sukaesi, Denny Kurniawan, bukan Denny Mamang ya. Mamang bukan Kurniawan belakangnya. Terus ada Jajang, ada Nanang, tuh pengurus PMK, pengurus masyarakat dan segala macam. Bahkan tidak ada juga orang yang jualan di situ dari koordinatornya tuh. Iya. Iya kan, jadi wajar kalau akhirnya teman-teman netizen curigation gitu kan. Dari pas pembongkaran memang udah tengil nih, terus sekarang jadi koordinator demo nih. Terus menurut hasil temuan Kang Rey gitu kan, itu bukan pedagang di situ. Ya wajar akhirnya mikir di-facilitation gitu. Lanjut lagi. Demo itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan. Lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Nggak akan ada. Iya di Bekasi Kang Ade itu, dia sadis banget sih. Nggak ada kecuali yang digabus ya. Sama yang waktu itu beberapa yang diundang ke rumahnya Kang Dedi yang ada aura-auranya itu. Selebihnya nggak ada. Bongkar. Mang Ade emang Bekasi lagi sangar sih, mantep. Terus kalau ada pertanyaan nih, Kang Rey ini Pak Bupati ini tahu dari mana kalau koordinatornya bukan pedagang? Kan ini kemarin sebelum dibongkar didata. Datanya buat apa? Buat nanti diverifikasi lagi pada saat memberikan bantuan. Warung ini atas nama siapa? Oh, datanya mana? A, B, C, D. Kalau nggak salah pakai KTP dikumpulin. Nah, dugaanku Kang Rey ini nge-cross check. Coba mana surat demonya? Oke, namanya A, B, C, D, koordinator. Cekin di data pedagang ada nggak yang udah kita kolek nih untuk dikasih bantuan, dicek, ternyata tidak ada. Terus dari mana ini? Akhirnya di cross check lagi kan, investigasi dan mendapatkanlah Kang Rey jawaban kalau ternyata koordinator ini dari oknum-oknum ormas dan oknum LSM. Tuh memang dari awal sudah curiga. Kenapa curiganya? Untuk ukuran orang yang kita terganggu nih ke perekonomiannya gara-gara digusur, tapi kok bisa
transportasi buat ke gedung sate, ya enggak? Bikin banner-bannernya. Iya, fasilitas buat demo, cetak spanduk, terus sewa apa tuh salon tuh apa speaker dan segala macamnya gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan. Iya. Lu katanya permasalah ekonomi. Tapi lu pakai duit buat demo gitu. Iya. Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis. Betul. Ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat itu seperti apa. Gitu. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus. Kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Bener dipotong ya. Aku setuju. Bukannya tega ya, tapi maksudku jadi pembelajaran aja. Kalau nggak di list aja yang ikut siapa aja sih yang punya warung di situ ikut mau terprovokasi. Kasarnya kan lu berarti lebih percaya dengan koordinator ya dibanding dengan pemerintah kabupaten gitu kan. Oke, udah menurutku di blacklist aja gitu. Betul. Sebagai pembelajaran gitu. Harus nurut gitu ibaratnya. Udah salah, tidak ada kewajiban untuk mengganti, cuman karena ini ada budget yang bisa buat mengganti rugi gitu kan. Dari kasihan kan, kerohiman gitu. Ngelunjak. Mana 2 minggu belum ada warung penggantinya, heus ya teh sabar. Dan yang lebih bodornya lagi, yang berisiknya itu bukan pedagang, tapi oknum-oknum yang tadi sudah disebutkan sama Kang Rey. Iya, kalau dari aku sih tega-tegaan aja gitu. Udah yang ikut-ikut kemarin tuh ada jejak digitalnya, ada datanya. Di situ ini cut tuh. Yang masih setia menunggu, yakin, percaya, nggak ikut. Nah itu tetap dikasih gitu aja. Benar. Sekalian pembelajaran buat yang lain-lain gitu. Kalau digusur, kebetulan dapet ini nih, ada kompensasi nih. Ya telat-telat dikit atau nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya sabar-sabar dulu aja gitu kan. Yang penting dapat gitu. Iya, jadi kan kalau kayak gini jatuhnya apa ya? Udah mah mau dibantu tapi ini kayak gini-gini SDM-nya harus dibenerin teh gitu. Tolong, udah masalah yang harusnya nggak ada penggantian, cuman ini karena kasihan ada penggantian, ngelunjak mana ya teriut. Syukur ada penggantian gitu. Udah mending yang rewel-rewel mah gak usah. Bener, setuju Kang Rey, gitu aja Kang Rey buat pembelajaran sumpah. Lanjut lagi. Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan bukan uang kecil. Teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana. Awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil, dan ini kita tidak pakai APBD,
kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini, dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu, kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Tunggu, aku salfok, Mas. Apa tuh? Tadi kan kata Bapak Bupatinya kan bilang di data tuh ada pedagangnya ada 400. Iya. Tapi di surat edaran apa pemberitahuan yang demo ada 1.500 tadi. Mana. Tuh, jumlah peserta 1.500 orang. Oh, mungkin itu 400 tuh 400 kios gitu. Oke. Satu kiosnya diisi 4 orang gitu, 3 sampai 4 orang gitu kan, ya mungkin kali ya. Iya. Jadinya ya 1.500 gitu. Kurang lebih gitu kali ya. Gitu kan. Lebihnya banyak tapi. Iya. Makanya kan dipikir Pemda nggak ada datanya. Iya. Tapi aku lebih suka kayak gini sih, maksudnya kalau ada demo-demo tim Pemkap atau Pemkot gitu atau Pemprov gitu langsung aja gitu ngasih penjelasan sama buka aja kayak gini, suratnya buka nih, suratnya gue buka nih, koordinatornya ternyata setelah kita cross check bukan gitu aja, jeblak-jeblakin aja, udah main transparansi aja gitu. Benar. Karena kan sekarang zaman-zaman udah viral-viralan gitu ya, biar teman-teman netizen aja yang menilai gitu. Kalau kayak gini kan enak nih, tuh namanya yang demo nih, terus dijeblakin ini bukan apa namanya, bukan bagian dari pedagang gitu. Terus ada data juga yang bisa kita cross check, jumlah peserta 1.500 orang, sedangkan jumlah kiosnya 400 KTP pemilik gitu kan. Iya. Itu dia, dari jumlahnya udah jauh banget gitu kan. Terus yang bikin salutnya, jadi kenapa sih lama 2 minggu belum cair? Tadi kan dijelasin ini bukan pakai APBD. Iya. Ini teh mereka apa ya, kalau ngemis terlalu kasar istilahnya ya, ngetok-ketok pintu bos-bos gitu kan, minta dana CSR, ada nggak nih gitu nih buat warga gua, kasihan gitu. Ibaratnya Pemkap ini ngetok-ketok pintu-pintu perusahaan mungkin ya tadi kan, untuk ngedanain kalian. Hey, tolonglah, dan ada prosedurnya. Iya, kalian yang harusnya tinggal duduk manis nunggu gitu kan, nunggu bersabar, ini malah demo. Ya, ini gue cariin duitnya sabar. Ini teh kalau ngambil dari APBD mungkin bisa satu sel gitu kan. Tapi kan nggak mau ngeganggu. Ya misalkan fokusnya buat di jalan, buat pembangunan jalan gitu, infrastruktur. Tapi ada yang butuh juga. Ya udah tenang, kita cariin, coba aktif nyari CSR. Iya. Makanya udah capek-capek gitu kan. Buat kebaikan malah di demo, bener. Tadi udah yang kedata gitu kan, kalau nggak salah tuh tadi pas di demonya tuh ada 100 orang perwakilan. Perwakilan 100, walaupun di datanya 1.500 data surat demonya. Terus data yang tercatatnya pemilik rukonya hanya 400, aku nggak ngerti 1.100-nya dari mana. Terus realisasi di lapangan katanya hanya 100 karena itu adalah perwakilan. Itu mending yang 100-nya kalau memang itu pedagang, menurutku ya blacklist aja gitu kan. Sia lebih percaya sama koordinator provokator gitu dibanding sama pemerintah. Ya udah minta sama koordinator tuh. Nih kayak gini komenan dari Sabusana untuk meminta agar diusut oknum yang ngasih izin dagang gitu kan, karena pasti ada oknumnya katanya gitu. Iya, karena nggak mungkin berani-beranian gitu kan, pasti ada oknum karena mereka sebenarnya mereka tahu salah gitu kan. Gimana sih kok sampai berani? Biasanya ada mereka merasa punya backing gitu. Iya, udah dapat izin atau gimana udah bayar, gitu ya. Gitu. Terus ada dari Asep Ian yang demo nggak usah dikasih lapak lagi Pak, katanya maluin aja gitu. Ya. Jadi kita bisa ngambil dugaan kesimpulan sementara gitu ya dari penjelasan Kang Rey ini bahwa iya dugaan terbesarnya ini sepertinya difasilitasi, ditunggangi gitu kan ya, karena tadi dijelaskan si koordinatornya
bukan pedagang gitu Iya. kan. Nah, kalau itu benar ya lanjut lagi ke pertanyaan, terus buat apa demo ini? Kalau aku tangkap sih dari video awal sih itu feel-nya tuh kayak mau ngegiring opini tuh, jadi yang kegiring tuh jadi biar pikiran kayak gini, si Kang Deddy ngebangun tanah kelahirannya aja gitu kan, nggak bener tuh, lihat banyak yang menolak seperti itu. Iya. Sama mau penggiringannya. diarahin ke ini kayaknya juga mau di framing ini Mang. Janji doang. Janji doang tuh. Yang di YouTube itu tidak benar Iya. gitu. Aslinya nggak ada gitu Pak. Ya mau di framing ke sana. Iya, liar kan. KDM katanya janjinya cuma omon-omon. liar. Tapi mungkin sementara segini dulu aja kali ya Nyoh. Karena aku juga lumayan mumet tadi mendengar demo liar. Spakun sepertinya sudah mulai bangun. Si Abu tadi sudah keluar. Jadi sekarang kita meluncur ke setting to super thanks. Meluncur. Yo, yes. Super next kita dari video kemarin ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Bu Shirley, Kang udah ngode tuh sampai salting tingkat dewa katanya. Salting tingkat dewa. Ngakak ya Nyihyang lirikannya mau cerah. Asli Nyihyang harus nge-ACC itu. Lasnya dari Angga Kurniawan, gaskeun Bapak Aing, terima kasih katanya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke komen seperti biasanya. Dah. Mamang Abu yang bolos, Pakun yang konslet karena dia kalau stretching gayanya gaya kucing, heran tuh. Dua tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.